Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Fudala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dan keluarga terselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Renungan khutbah kita pada siang hari ini, kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan al-yakin ini sampai mati. Akan tetapi kita lihat ternyata yakin ini ada 3 jenis. Pertama, baru pada tingkat ilmul yakin. Tahu perintah sholat, tahu bacaan sholat, tahu kalimat tauhid la ilaha illallah, hafal nama-nama malaikat, tahu Al-Quran, baru tingkat ilmu saja. Belum mengerti malaikat adanya di mana, Allah itu seperti apa dan adanya di mana, belum paham. Baru ilmu saja. Sholat yang penting ruku sujud, tangannya ketika tahiyat telunjuk juga nggak ngerti apa itu, kenapa harus ditunjuk dengan telunjuk, nggak paham. Baru ilmu yakin. Lagi sholat ingat ke rumah, lagi sholat ingat pekerjaan, baru ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Kalau ainul yakin itu sudah mulai faham. Ain itu mata hati. Imam Ghazali menyebutnya basirah, mata hati. Berarti sudah faham. Oh, kenapa ketika sholat harus berdiri, yang mampu berdiri, yang tidak mampu berdiri duduk, yang tidak mampu duduk berbaring, yang tidak mampu berbaring dengan isyarat. Sudah mulai faham, sudah melihat itu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainul basar, mata hatinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam yang diketahui oleh sejarah bahwa beliau masuk ke dalam perut ikan hiu, itu hanya simbol, bukan perut ikan yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan perut itu dirinya. Dia mengenal dirinya lebih dalam. Karena arif billah berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah. Ini dalam rangka ainul yakin.
Nabi Yunus mengenal dirinya, dalam dirinya ada daging dan kulit bersumber dari tanah, tanah dari cahaya, cahaya itu dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ruhullah, Ruhullah dari mana? Dari hembusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkalam dalam ayat yang lain, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan nafasku dari ruhku sendiri. Kemudian di dalam diri kita ada tulang, tulang itu bersumber dari air, air bersumber dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa taala. Ada urat-urat di dalam tubuh kita, urat ini dari udara, udara dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah Subhanahu wa taala. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu dari nur, dari cahaya, naro ya nuru nurun esensinya. Dari mana itu darah? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Ahmad. Ahmad dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya ainul yakin. Jadi Nabi Yunus masuk ke dalam perut itu artinya mengenal dirinya, bukan masuk ke dalam perut yang sesungguhnya. Mengenal diri, kita mempelajari diri, membaca diri. Di dalam diri kita, dalam ayat ini Allah berkalam, wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah berupa ruh. Ruh itu hayat, hayat itu Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sifat, sifat itulah adalah Allah. Dalam hadis Qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi, sifatku tiada lain, ya adalah aku. Itu yang dimaksud dengan ainul basar. Makanya Nabi Yunus bertauhidnya la ilaha illa anta. Anta, engkau, berarti sudah berhadapan dengan Allah, sudah melihat Allah, sudah ainul basar, melihat dengan mata hatinya. La ilaha illa anta. Kalau baru pada tingkat la ilaha illallah, baru pengetahuan saja, belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kewajiban pertama insan itu adalah awal wajibil insan ma'rifatul ilahi biistiqan. Kewajiban pertama manusia mengenal Allah supaya ainul basar, melihatnya dengan mata hati. Jadi ketika kita sholat melihatnya dengan mata hati, pikirannya yang ada hanya Allah. Kalau ini baru takbir Allahu Akbar, kita ingatnya ke rumah, ingatnya pekerjaan, berarti belum bisa ainul basar. Baru pada tingkat pengetahuan saja sholat. Kenapa sholat ruku suruh nungging, sujud suruh nungging full, kemudian tahiyat akhir membaca disuruh nunjuk telunjuk, kenapa? Enggak paham. Baru pengetahuan, belum ainul basar. Oh ternyata di dalam tasbih sesudah sholat itu, dalam pengetahuan yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? Kenapa disuruhnya itu? Enggak tahu. Karena baru pada tingkat pengetahuan, baru ilmu yakin doang. Kalau sudah masuk ke dalam ainul basar, ainul yakin, maka oh ternyata subhanallah itu dialamatkannya kepada hati, kepada qalbu, supaya hati kita subhanallah suci. Suci, tidak percaya kepada kekuatan selain Allah, tidak percaya kepada khurafat dan tahayul, tidak musyrik, berarti harus suci. Tidak jelek sangka kepada sesama, tidak suudzon kepada sesama. Makanya oh ternyata subhanallah itu kepada hati alamatnya, berarti sudah ainul basar itu. Lalu tiganya, 33-nya dua, itu tiganya kemana? Kalau kita melihat dengan pengetahuan, ya wis pokoknya 33 suruhnya gitu, wis sudah nggak usah nanya. Tapi begitu kita ainul basar bertanya, tiganya ini apa simbolnya? Ternyata tiganya simbol itu, pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga umat Rasulullah adalah kita manusia. Lalu yang tiganya apa? Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan ada di dalam diri kita. Jadi bukan hanya perintah Rasul 33, ya wis baca aja 33, gak usah nanya. Berarti baru ilmu yakin. Kalau sudah ilmu yakin, kenapa?
Oh ternyata subhanallah itu bacaannya untuk tasbihnya hati, supaya hati kita ini suci. Kemudian 33, oh ternyata ada Allah. Kenal Allah itu ada di dalam diri kita. Malaikat yang 10 itu juga ada di dalam diri kita. Ternyata Jibril itu apa? Itu pola pikir kita berpikir. Bagaimana, seperti apa membedakan baik dan buruk, itu Jibril yang mengajarkan kepada kita. Lalu Munkar Nakir yang bertanyanya bukan dikubur di sini sekarang. Bertanya, kenapa sholat harus menunjuk telunjuk ketika tahiyat? Malaikat Munkar Nakir itu yang bertanya, bukan di alam kubur yang bertanya. Kalau sudah mati ditanya, hidup saja ditanya nggak bisa jawab, bagaimana kalau sudah mati? Itu maksudnya, namanya Ainul Basar. Oh ternyata malaikat Raqib itu pencatat amal, artinya dalam diri kita, oh Ainul Basar, saya harus selalu berbuat baik dengan siapapun. Oh malaikat Atid pencatat amal buruk, kita jangan melakukan perbuatan jahat, berarti itu berarti sudah Ainul Basar. Israel pencabut nyawa, oh kalau lagi sakit rasanya gini ya, nggak enak. Oh lagi nikmat begini, itu namanya Israel. Israfil penciut trompet ketika kiamat, bangkit dari kebodohan, semangatnya bangkit. Oh ternyata saya ini baru pengetahuan doang ya, belum ngerti itu kiamat itu apa maksudnya itu. Jadi Israfil itu ada di dalam diri kita. Jadi Ainul Basar. Lalu yang terakhir adalah sebelum masuk ke dalam yang terakhir, istighfar. Istighfar itu apa? Apa itu istighfar? Mohon ampun, taubat. Ternyata dalam diri kita juga. Taubatnya hati itu apa? Kalau sudah Ainul Basar, oh taubatnya hati itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau tidak pakai lidah, Allah, 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 Allah. Taubatnya hati, supaya hatinya selalu ingat kepada Allah, supaya ketika sholat khusyuk, yang diingat cuma Allah, bukan hafalan artinya, Allah yang diingat. Lalu taubatnya tubuh apa? Zikirnya tubuh kan alhamdulillah. Alhamdulillah ini ternyata alamatnya ke seluruh tubuh. Ada jantung, ada paru-paru, ada perut, ada usus, ada darah, ada daging, ada kulit. Semuanya alhamdulillah. Makanya di dalam tafsirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukup Allah saja yang jamin. Makanya alhamdulillah berzikirnya. Kita harus tahu, jangan alhamdulillah udah pokoknya baca 33 alhamdulillah. Tujuannya untuk apa? Enggak tahu. Sampai saat ini kita belum paham itu, masih pada tingkat ilmu yakin saja. Habis umur kita, keburu datang itu habis Israilnya. Lalu taubatnya tubuh apa? Taubatnya tubuh. Taubatnya tubuh sering kita baca dalam kendurian. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. La ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu taubatnya tubuh. Karena di dalam kalimat tauhid itu terhimpun kalimat sifat 20. Sifat Allah itu banyak, tapi dideskripsi oleh para ulama, referensi dari Rasulullah minimal 20 dikuasai, difahami. Dari mulai wujud sampai mutakallimun ada di dalam kalimat tauhid. Itulah sebabnya kenapa la ilaha illallah itu taubatnya tubuh. Lalu Allahu Akbar itu zikirnya ruh. Ruh itu zikirnya Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Oh kita baru tahu Allah Akbar, udah baca 33 Allah Akbar, baru tingkat yakin. Kalau sudah masuk ainul yakin, oh Allahu Akbar itu zikirnya ruh. Ruh itu utusan Allah, ruh itu yang berkalam, ruh itu yang bergerak, ruh itu yang sujud, ruh itu yang membaca rangkaian bacaan sholat. Oh ternyata makanya Allahu Akbar. Allahu Akbar, ruh yang maha dahsyat. Jadi zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taubatnya apa? Taubatnya ruh, nggak ada suara. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Yang ada hanya Allah. Namanya zikir sirul asrar, zikir nafas. Itu
Jadi masuk ke dalam ainul basor keyakinannya, ainul yakin. Yang terakhir haqqul yakin. Ma'rifah sudah menyatu ruhnya dengan ruh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika masuk ke Gunung Tur Sina. Apa kata Allah? Ya Musa fakhla'na alaik. Wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu itu. Itu simbol isyarat. Kita ketika mau masuk ke masjid itu harus meninggalkan kesombongan, keangkuhan, karena kita mau berhadapan dengan Dia, dengan Allah. Bukan mau berhadapan dengan DKM-nya. Makanya Nabi Musa sampai ke situ, ke Gunung Tur Sina, kata Allah, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kenapa kamu harus melepaskan kesombongan dan keangkuhanmu sebagai nabi? Karena ini adalah tempat suci. Ada aku, kata Allah. Makanya dalam ayatnya, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Masuklah Nabi Musa. Dalam bahasa syariahnya Nabi Musa pingsan. Kalau Nabi Musa pingsan, emang Tuhan serem banget apa? Tidak. Sesungguhnya secara marifat Nabi Musa tidak pingsan. Dia menyatu ruhnya dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Bahasa syariahnya pingsan. Maka dikatakan la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain, tidak ada Musa, tidak ada yang lain kecuali ana. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya haqqul yakin. Jadi kalau kita ketika sholat masuk ke dalam haqqul yakin, mata memandang ke tempat sujud, sesungguhnya yang memandang itu adalah Allah. Kita membaca rangkaian sholat dari mulai takbir sampai salam, sesungguhnya yang berkalam itu adalah Allah. Ketika kita ruku, sesungguhnya yang ruku itu adalah Jamal. Jamal itu adalah Allah. Ketika kita berdiri, berdiri itu Jalal. Jalal adalah Allah. Yang ada dalam tubuh kita, Jalal itu adalah darah. Jamal dalam tubuh kita yang ada adalah urat. Ketika kita sujud, Qahar. Qahar itu tulang. Maka yang sujud itu sesungguhnya adalah Allah. Ketika kita duduk antara dua sujud, Kamal. Sesungguhnya yang duduk antara dua sujud itu adalah Allah. Visualisasi dalam tubuh kita, Kamal itu adalah daging dan kulit. Maka haqqul yakin namanya. Jadi sholatnya itulah yang disebut dengan sholat khusyuk. Qalbunya hadir. Sholat ru'yatillah biqalbihi. Sholatnya melihat Allah dengan qalbunya. Itu namanya haqqul yakin. Demikian tafsir dari surah Al-Hijr ayat 99. Kita berupaya masuk ke dalam tingkat ainul yakin. Dan terakhir adalah haqqul yakin. Semoga Allah memberikan kekuatan, tuntunan hidayahnya kepada kita agar kita mampu masuk ke dalam ainul yakin dan haqqul yakin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. In uridu lal islah mastata'tu wa taufiq illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.